Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 8 bab ke-6 tentang Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Kompetisi dasar 3.6 menjelaskan dan membuktikan Teorema Pitagoras dan Triple Pitagoras. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras dan Triple Pitagoras. Konsep Teorema Pitagoras untuk part yang pertama adalah Teorema Pitagorasnya itu sendiri, kemudian Pitagoras pada bangun datar, dan Triple Pitagoras. Pitagoras terjadi pada bangun segitiga siku-siku. Bunyi dari suatu teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Siapakah penemu dari teorema Pitagoras? Tahukah kalian? Teorema Pitagoras diambil berdasarkan nama seorang penemu, yaitu Pitagoras. Adalah seorang ahli matematika yang lahir di Pulau Samos, Yunani, sekitar tahun 579 sampai 495 sebelum Masehi. Pitagoras belajar di Mesir, kemudian di Babilonia, dan terakhir belajar di Kretano, suatu tempat jajahan Yunani di Italia Selatan. Dia pernah menemukan hubungan antara matematika dan musik, tapi penemuan yang paling terkenal hingga saat ini adalah Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras merupakan sebuah teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Masih ingatkah kalian dengan segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Berikut kita lihat gambar segitiga siku-siku ABCD, di mana siku-siku di B. Sisi di depan sudut siku-siku merupakan sisi terpanjang dan dinamakan hipotenusa. Di manakah hipotenusa itu? Yaitu sisi A ke C, yaitu berada di depan sudut siku-siku. Ini A ke C adalah sisi yang terpanjang, biasa disebut dengan sisi miring. Adapun sisi lain yang membentuk sudut siku-siku adalah sisi AB dan sisi BC. Nah, sisi AB dan sisi BC ini dinamakan sisi siku-siku atau biasa disebut sisi tegak. Nah, berikut adalah bentuk umum dari teorema Pitagoras. Saya ada gambar segitiga ABC, di mana sisi terpanjang adalah C, sisi tegaknya adalah A dan B. Nah, teorema Pitagoras itu adalah jumlah kuadran sisi tegak sama dengan kuadran dari sisi miringnya. Jadi, C kuadran sama dengan A kuadran ditambah B kuadrat. Sehingga kalau kita ingin mencari C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita ingin mencari A kuadrat, berarti C kuadratnya dikurang B kuadrat. Sehingga A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Jika kalian ingin mencari B kuadrat, sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat.
akan menghasilkan B sama dengan akar dari C kuadran dikurang A kuadran. Nah, jadi dari sini kalian bisa lihat kalau mencari sisi miring berarti sisi tegaknya dijumlahkan kuadrannya. Tapi jika ingin mencari sisi tegak berarti selisih dari sisi yang terpanjang, kuadran sisi yang terpanjang dikurang sisi tegak lainnya. Nah, teorema Pitagoras ini pembuktiannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kalau di sini adalah sudut C, 90 derajat. Nah, segitiga lancip adalah segitiga yang besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi harus ketiga-tiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan besar sudutnya. Nah, kita dapat melihat jenis segitiga, baik itu segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku berdasarkan teorema Pitagoras. Nah, ini ada segitiga siku-siku A, B, C, di mana siku-siku di C. Misal, C adalah sisi terpanjang pada segitiga ABC. Maka, jenis segitiganya berdasarkan teorema Pitagorasnya, ini ya, sisi C-nya sisi terpanjang yang menghadap sudut siku-siku. Jika A kuadran ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Jadi C-nya bernilai 90 derajat sudutnya. Nah, tapi jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Ya, jadi kalau A kuadrat tambah B kuadrat nilainya lebih besar dari C kuadrat, maka dia segitiga lancip. Berikutnya, A kuadrat ditambah B kuadrat jika nilainya lebih kecil dari C kuadrat, maka dia merupakan segitiga tumpul. Berikut adalah contoh. Kita akan melihat dia jenis segitiga apa ya. Jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 5 cm, 7 cm, dan 8 cm adalah diketahui sisi terpanjang adalah 8 cm. Dapat kita lihat dari 5, 7, dan 8 yang terpanjang adalah 8 cm. Maka kita tentukan C sama dengan 8 cm, A 7 cm, dan B 5 cm. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Berarti C kuadrat itu 8 dikali 8, dapatlah 64. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 7 kali 7, 49, 5 kali 5, 25. Maka 49 tambah 25 adalah 74. Dari sini kita dapat lihat bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu nilainya lebih besar dari C kuadrat. Maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nah, kamu bisa mendeteksi dia lancip, tumpul, atau siku-siku. Berikutnya, contoh yang kedua, saya ada gambar segitiga ABC. Segitiga ABC, siku-siku di titik A diketahui AB 4 cm, AC 3 cm, panjang BC adalah... Nah, diketahui rumusnya, sisi miringnya adalah BC. BC kuadrat sama dengan sisi tegak kuadran dijumlahkan ya. AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 16 ditambah 9 adalah 25. Nah, sekarang lawan dari kuadrat adalah akar, pindah ruas, sehingga nilai BC adalah 5 cm. Akar dari 25 adalah 5.
Next, kita contoh yang ketiga. Masih sama, ada gambar segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga KLM, siku-siku di L. Nih ya, nampak siku-siku di L. Diketahui panjang sisi KM, sisi miringnya ya, 13 cm. Dan LM-nya 12 cm. Maka yang ditanya adalah sisi KL. Nah, kita tahu bahwa sisi miring adalah K ke M, berarti KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Kita masukkan nilainya, yang belum diketahui kita biarkan saja. 13 kali 13, 169, 12 kali 12, 144. Kemudian KL sama dengan pindah ruas ya. Ini positif pindah jadi negatif, jadi dapatlah 169 dikurang 144. Jadi nilainya ada 25. Lawan dari kuadrat adalah akar. Akar 25 adalah 5 cm. Jadi panjang sisi KL adalah 5 cm. Next, berikutnya adalah penggunaan teorema Pitagoras pada bangun datar. Pada kondisi tertentu, teorema Pitagoras digunakan dalam perhitungan bangun datar. Misalnya, kita mau menghitung panjang diagonal, kemudian menghitung sisi miring trapesium, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya gunanya. Oke, berikutnya kita ada gambar. Ini gambar persegi A, B, C, D, di mana sisinya adalah 7 cm. Yang ditanya apa? Panjang diagonal AC, panjang diagonal BD, kemudian panjang AE, dan luas persegi dari ABCD. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ini gambarnya. Karena dia persegi, berarti kalau dari A ke D 7 cm, berarti dari D ke C juga 7 cm. Nah, dari sini kamu tahu dia pasti siku-siku di D ya. Siku-siku di D otomatis kita bisa langsung cari panjang nilai A ke C dengan teorema Pitagoras. Karena A ke C adalah sisi miring, A ke D dan D ke C adalah sisi tegak, maka kalian dapat tulis AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Kita masukkan nilainya, 7 kuadrat tambah 7 kuadrat, 49 tambah 49 adalah 98. Lawan dari kuadrat adalah akar. Nah, akar 98 ini tidak sederhana ya. Jadi kita bentuk dalam bentuk akar yang bisa dikeluarkan. Nah, di sini saya buat menjadi akar 2 kali 49. Mengapa nilainya 49? Karena 49 ini adalah pengali yang akarnya paling besar yang bisa dikeluarkan. Gitu ya. Nah, akar 49 7, akar 2-nya tetap. Nah, jadi panjang dari A ke C adalah 7 akar 2 cm. Nah, berikutnya kita mau cari panjang dari B ke D. Nah, kamu kan tahu bahwa diagonal dari persegi itu adalah sama. Panjang A ke C sama dengan panjang B ke D. Jadi, panjang sisi BD adalah 7 akar 2 cm. Berikutnya kita mau cari panjang AE. Nah, AE ini kan setengah dari diagonal. Tinggal kamu kalikan saja. Setengah kali BD jadi 7 akar 2 dibagi 2, jadi 7 per 2 akar 2. Bisa disederhanakan ya. Nah, berikutnya luas. Luas tinggal kamu masukkan rumusnya. Luas persegi apa? Sisi kali sisi, 7 kali 7, sehingga kamu dapatlah luas dari persegi ABCD adalah 49 cm pangkat 2. Berikutnya kita akan bahas triple Pitagoras. Ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku sering dinyatakan dalam 3 bilangan asli yang tepat. 3 bilangan tersebut disebut dengan triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi untuk setiap segitiga siku-siku.
Oke, kita perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga siku-siku. Sisi miringnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi tegaknya ada 2AB dan yang satunya A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini adalah gambar dari triple Pythagoras. Nah, bagaimana menentukan bilangan triple Pythagoras? Jika A dan B bilangan bulat positif, di mana nilai A lebih besar dari nilai B, maka triple Pythagoras dapat kita susun berdasarkan rumus yang tadi. Lebih jelasnya akan kita lihat pada tabel berikut ini. Sebelumnya ini gambarnya tadi, bahwa sisi miringnya A kuadrat tambah B kuadrat, kemudian sisi tegaknya 2AB dan A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Nah, untuk tipe yang pertama, ini kasus kalau A-nya lebih besar dari B ya. Misalkan A-nya 2, otomatis B-nya 1. Nah, itu ya. Kita masukkan ke sini. 2 kuadrat, 4. 1 kuadrat, 1. 4 kurang 1, 3 ya. Kemudian 2 kali A kali B. 2 kali 2 kali 1, 4. Kemudian A kuadrat tambah B kuadrat, berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, 4 tambah 1, 5. Nah, kita dapatlah triple Pythagorasnya yaitu 3, 4, 5. Dan triple Pythagoras ini berlaku kelipatan. Ini kita kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Contohnya kali 5 ya. 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25. Jadi 15, 20, 25 juga triple Pythagoras. Coba kita lihat yang tipe keempat nih ya, 5, A-nya 5, B-nya 4 ya. A kuadrat dikurang B kuadrat, berarti 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 25 dikurang 16, 9. Kemudian 2AB, 2 kali 5 kali 4, 40 ya. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti 25 ditambah 16, 41. Dapatlah 9, 40, dan 41. Nah, berlaku kelipatan. Nih, misalkan dikali 3 ya. 9 kali 3, 27. 40 kali 3, 120. 41 kali 3, 123. Jadi 27, 120, 123 juga triple Pythagoras. Luar biasa banyak sekali yang bisa kalian cari di triple Pythagoras ya. Oke, sekarang kita akan melihat contoh bagaimana kita membuktikan ketiga sisi itu adalah triple Pythagoras atau bukan ya. Contoh yang nomor 5, apakah triple bilangan dari 6, 8, dan 10 merupakan triple Pythagoras? Jawabnya, nah dari 6, 8, dan 10 kita tentukan yang mana yang terpanjang, yaitu 10. Nah, berarti 10 ini jadi sisi miring ya. 10 kuadrat sama dengan 100. Kemudian 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 36 tambah 64, 100. Nah, ternyata nilainya sama. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa 6, 8, dan 10 adalah triple Pythagoras. Berikutnya nomor 6. Apakah triple bilangan dari 7, 10, dan 13 merupakan triple Pythagoras? Nah, kita lihat dari 7, 10, dan 13 ini yang terpanjang adalah 13. Maka 13 kuadrat itu adalah 169. Kemudian 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat adalah 49 ditambah 100 ya. Dapatlah 149. Nah, 169 sama 149 ini berbeda nilainya. Nah, tidak sama ya, tidak sama. Maka dia bukan merupakan, jadi 7, 10, dan 13 ini bukan merupakan triple Pythagoras. Tapi kita juga dapat menentukan dia nih segitiga apa. Karena C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka ini 7, 10, dan 13 ini adalah
segitiga tumpul, ya. Oke, berikutnya kita akan melihat evaluasi. Karena ini adalah pertemuan pertama untuk kalian. Selamat belajar dengan gembira. Kali ini penugasannya adalah amatilah lingkungan di sekitar kalian. Pada bidang arsitektur, teorema Pitagoras digunakan untuk merancang konstruksi bangunan. Jadi kalian bisa melihat lingkungan di sekitar kalian, boleh bangunan, boleh juga benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Nah, tugasnya apa? Fotolah bangunan-bangunan di sekitarmu yang berhubungan dengan teorema Pitagoras. Nah, kemudian kamu tentukan yang mana merupakan sisi hipotenusa atau sisi miring dan yang mana yang merupakan sisi siku-sikunya atau sisi tegaknya. Selamat mencoba ya. Belajar dengan gembira. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.